Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dini Karina, BP 046. Di sini kita akan mempelajari sejarah komputer dalam 5 menit. Coba deh pikiri sebentar soal keajaiban dunia yang ada di kantong kalian. Benda yang kita sebut ponsel ini sebenarnya ada super komputer yang kalau dilihat sama para perintis komputasi zaman dulu mereka pasti bengong. Yuk kita telusuri gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini. Oke, kita mulai dengan perbandingan gila ini. Di sebelah kiri itu, ini salah satu komputer elektronik pertama. Beratnya 30T. Butuh satu ruang penuh dan isinya 18.000 tabung vakum. Nah, di kanan, itu benda yang ada di tangan kita sekarang. Beratnya paling cuma 180 gram. Tapi di dalamnya ada lebih dari 15 miliar transistor. Kekuatannya jutaan kali lebih canggih. Jadi ini pertanyaan utamanya, gimana ceritanya monster seberat 30T itu bisa nyusut jadi muat di saku kita? Cuma dalam waktu kurang dari seabad perjalanan. Ini tuh salah satu kisah inovasi manusia. Yuk kita mundur dari ke awal mula semuanya. Ke era mesin-mesin raksasa, komputer-komputer pertama ini bukan buat main game atau scrolling message ya. Mereka diciptakan untuk tugas-tugas yang super penting dan monumental. Lihat deh seberapa cepat inovasinya. Cuma dalam 1 dekade yang dipicu sama kebutuhan perang. Kita lompat dari kalkulator mekanis ke mesin elektronik. Colossus itu bantu banget buat menangi perang dengan mencahin kode rahasia. Dan ENIAC bisa menyelesaikan perhitungan dalam hitungan detik. Pekerjaan yang tadinya butuh waktu berjam-jam buat manusia, kini mesin-mesin awal ini memang kuat banget. Tapi ada tapinya. Mereka terbatas banget, programnya susah, sering rusak karena tabung vakum gampang banget kebakar, dan cuma bisa ngerjain satu hal pada satu waktu. Jelas harus ada sesuatu yang diubah secara fundamental, dan perubahan itu pada akhirnya datang. Babak selanjutnya dalam cerita ini ada soal kedua, gimana cara mengatasi masalah ukuran dan keadaan. Tujuan simple, bikin komputer lebih kecil, lebih cepat, dan tentunya lebih efisien. Nah, ini dia pahlawan sejati cerita kita. Transistor ditemukan 1947. Transistor ini fungsinya seperti tabung vakum, tapi ukurannya jauh lebih kecil, lebih bisa diandalkan, dan gak sepanas tabung vakum. Ini percikan api yang mulai revolusi miniaturisasi. Berkat transistor, muncullah 2 jenis komputer baru. Di satu sisi, ada namanya mainframe chip, sistem size 360, yang jadi tulang punggung perusahaan-perusahaan besar. Di sisi lain, yang gak kalah keren, ada mini komputer KPDPX yang bikin kekuatannya komputasi, jadi bisa akses sama lab dan universitas dengan biaya yang jauh lebih murah. Dan puncaknya, yang ini microprocessor. Di 1971, Intel berhasil menjejakkan semua komponen utama komputer ke dalam satu kepingan silikon kecil yang dinamai Intel 404. Inilah momen dimana ide soal komputer pribadi akhirnya jadi mungkin secara teknis. Oke, sekarang kita masuk ke babak selanjutnya, di mana komputer mulai pindah dari kantor ke kantor besar, ke rumah kita masing-masing. Ini adalah kisah tentang para penghobi visioneri yang beda banget untuk dunia komputerisasi. Percikan apinya datang dari sebuah kota kecil yang jadi sampul majalah populer elektronik, ATR 800. Ini masih dalam bentuk kit, jadi harus dirakit sendiri. Tapi harganya itu loh, di bawah $400. Itu langsung menyalakan imajinasi ribuan penghobi, termasuk 2 anak muda bernama Bill Gates dan Paul Allen. Tahun 1977 itu jadi momen paling penting. 3 komputer yang udah jadi siap pakai diluncurkan ke publik. Ada Apple I yang udah bergrafis warna, Commodore PET yang jadi jagoan sekolah-sekolah, dan Touch Out 10 yang laris menit terjual 1000 unit di bulan pertamanya. Tiba-tiba komputer pribadi bukan lagi cuma buat para pekutu buku saja, tapi masih ada satu masalah gede. Pakai komputer ini tuh masih ribet, harus ngetik-ngetik perintah yang rumit. Tapi diam-diam di lab riset, Xerox masa depan tuh udah ada bentuknya, namanya Xerox Alto. Dia punya desktop, jendela ikon, dan mouse kedengaran familiar kan? Dan tebak, siapa yang melihat potensi luar biasa dari ide itu? Ya, Stephen Jobs. Dia melihat Alto dan sadar, inilah masa depan. Di 1984 Apple pun meluncurkan Macintosh.
Emang bukan yang pertama pakai Go, tapi ini yang pertama kali sukses bikin interaksi dengan komputer jadi intuitif dan bahkan seru. Nah, ini nih membawa kita ke babak terakhir cerita kita, di mana komputer lepas dari meja kerja dan mulai ngikut kita kemanapun kita pergi. Fokusnya geser nih, bukan lagi soal kekuatan prosesor doang, tapi soal konektivitas. Evolusinya kelihatan jelas banget kan? Kita mulai dari komputer portable yang berat 11 kilo kayak Osborne 1, terus muncul PDA kayak Apple Netbook, sampai akhirnya di 2007 iPhone datang dan menghubungkan semua telepon, permutar musik, dan alat internet, dan itu benar-benar mengubah dunia. Sekarang kita bahkan pakai komputer di pergelangan tangan, jadi intinya semua tuh gini. Komputasi itu bukan lagi soal sebuah kotak di atas meja. Komputasi adalah di mana-mana, di sekeliling kita, di mobil, di termos rumah, di jam tangan kita, semuanya. Tentang menghubungkan semua perangkat ini dan data yang mereka kumpulkan. Terus sekecil apa sih komputer bisa dibikin? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Coba lihat ini, namanya microMODE, dikembangkan 2014. Dan sistem ini komputer yang berfungsi penuh. Ukurannya cuma 1 mm kubik. Bayangi, lebih kecil dari sebutir beras. Ini yang disebut dengan jebu cerdas dan smart dust sensor. Sensor super kecil yang bisa disebar di ruangan buat mengukur suhu, atau bahkan mengambil gambar, dan semua ditenagai oleh cahaya. Nah, ini membawa kita kembali ke awal cerita. Kita untuk berhasil menyusut mesin ukuran ruangan. Jadi sesuatu yang sangat saking kecilnya sampai bisa melayang di udara. Perjalanan komputasi ini masih jauh dari kata selesai. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah ini kita mau membawanya kemana lagi?